Di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 8.493 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif COVID-19 menjadi 1.314.634 orang. Kasus pertama COVID-19 di Sumatera Barat pada tanggal 26 Maret 2020 dengan 5 warga Sumbar positif COVID-19. Tahun yang kelam bagi kami, tahun yang takkan pernah kami lupakan, tahun perjuangan, tahun berurai air mata, tahun yang menyedihkan. Teringat saat itu COVID-19 mendatangi negeri tercinta. Pasien mulai berdatangan ke rumah sakit kami. Keluarga yang mengantarkan dengan penuh kecemasan dan keresahan. Perawatan COVID-19 memiliki tantangan sendiri bagi kami, petugas saat itu. Karena begitu mudah dan cepatnya penularan COVID-19 ini. Kondisi pasien yang membutuhkan perawatan dan pemantauan 24 jam mengharuskan kami perawat berada paling dekat dan paling lama dengan pasien selama rawatan di rumah sakit. Dengan menggunakan hazmat dan N95 dalam jangka waktu yang lama dan juga berisiko dehidrasi dan sesak nafas, bahkan hipoksia. Tidak sedikit perawat yang bertugas merawat pasien kemudian terpapar infeksi COVID-19 dan bahkan meninggal dunia. Perjuangan ini tidak hanya sampai di sini. Sejenak, mari kita dengarkan cerita para pejuang COVID-19. Pada waktu itu tentu semua mungkin bukan hanya perawat, semua tenaga kesehatan juga masyarakat pada umumnya itu diliputi oleh ketakutan, kecemasan dan cenderung menghindari orang yang terkena virus tersebut. Jadi mungkin waktu itu perawatnya juga dituntut untuk melayani pasien di ruang isolasi. Itu ada yang menangis, ada yang tidak mau. Pertama kali saya rasakan rasa cemas ya, karena pandemi ini datang secara tiba-tiba. Kita sebagai perawat walaupun bagaimanapun juga harus siap untuk memberikan pelayanan di garda terdepan. Ya, saya sangat takut dalam mendengar corona ini aja. Saya pertama kali sangat takut karena corona ini kan sangat mematikan gitu kan. Ada yang langsung kami sakit, kami sakit, macam-macam. Jadi betul-betul kita memilih waktu itu perawat yang bisa dengan lapang dada memberikan pelayanan pada pasien yang di ruang rawat inap tersebut. Kadang waktu itu kita pilih beberapa orang untuk diperbantukan ke ruang isolasi, itu pun dengan memanggil dulu seolah-olah kita melepasnya ke seperti mau perang.
ada rasa takut, cemas, kita melepasnya. Kadang mata kita nih secara tidak sadar itu tergenang air mata kita melepas adik-adik perawat kita untuk memberikan pelayanan di ruangan isolasi dengan memakai baju hazmat yang sebelum ini mungkin boleh dikata tidak pernah kita di ruang-ruang inap biasa memakainya, dan mereka harus memakainya berjam-jam dengan berkeringat, dengan susah payah melihat, dengan memakai Google, memakai sarung tangan, itu melakukan tindakan. Jadi di awal-awal, di hari pertama saya pakai baju hazmat, saya mengalami muntah dan lemas. Dan di masa pandemi, yang saya rasakan sebagai perawat itu dimana di awal-awal harus meninggalkan keluarga, anak dan istri di rumah karena perawat yang merawat pasien COVID yang di garda terdepan diisolasi di sebuah tempat. Pada saat itu kita ini kan dimeskan gitu kan, tidak bisa pulang ke rumah gitu kan. Saya namanya pengantin baru itu baru berpisah dengan istri itu kan, sangat rindu dengan kehadiran seorang istri. Jadi setelah mereka dinas itu diberi waktu istirahat dengan mengadakan penginapan, terus dilengkapi untuk makanan tambahannya untuk meningkatkan imun. Bagaimana supaya adik-adik kita yang merawat pasien yang terinfeksi virus ini tidak jatuh sakit dan tidak kelelahan, jadi kuat untuk merawat pasien-pasien yang terinfeksi virus tersebut. Sangat bangga sekali karena bukan kita membesar-besarkan nama perawat yang sebagai garda terdepan, tapi memang perawatlah yang sangat berperan untuk merawat pasien-pasien tersebut. Memang kita koordinasi dengan dokter untuk memberikan terapi, tapi semuanya dihandle oleh perawat. Jadi memang sangat besar perannya perawat di masa pandemi ini. Untuk itu kita memang sangat bangga dengan perawat-perawat kita. Bangga sekali, sangat bangga sekali, karena disinilah kita sebagai perawat yang memang sangat dibutuhkan oleh pasien, karena dimana di saat orang lain menjauh, kitalah yang merawat mereka. Harapannya memang mereka tetap tabah melayani pasien. Anggap mungkin itu keluarga kita, ibu kita, di mana itu di keperawatan juga kita belajar untuk caring. Anggap itu pasien semuanya memang bawakan ke diri kita. Jadi layani dengan sepenuh hati, ikhlas, dan juga mungkin harapannya pasien-pasien kita terlayani dengan baik dan cepat sembuhnya. Sebagai perawat, pandemi ini sehendaknya diangkatkan oleh Allah agar kita bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi. Semoga Indonesia tetap aman dan perawat-perawat yang melakukan pelayanan tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memberikan pelayanan. Waktu terus berjalan. Saat ini, pandemi COVID belum berakhir. Kita semua memasuki perjuangan pada fase vaksinasi COVID-19 dengan target sebanyak-banyaknya tervaksinasi dalam rangka mencapai herd immunity. Selamat berjuang seluruh sejawat perawat. Teruslah berdoa. Semangat bahagia buatmu. Karena kami tahu mulia hatimu, mulia asuhanmu. Perawat tangguh. Perawat tangguh. Indonesia bebas dari COVID-19. Indonesia bebas COVID-19. Indonesia bebas COVID-19. Masyarakat sehat. Masyarakat sehat. Masyarakat sehat. Perawat tangguh. Indonesia bebas COVID-19.
masyarakat sehat.